Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Ahmad Al-Kaf. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berkahkan umurnya, diberkahkan ilmunya. Juga kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Deban juga yang sudah memberikan ilmu, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Segenap para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan semua kita yang Allah kumpulkan di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di dalam kehidupan ada dua ibadah yang paling panjang. Yang pertama adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua adalah berumah tangga. Orang diperintahkan mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, sampai umurnya habis. Dan orang berumah tangga ketika awal waktunya, mudah-mudahan insya Allah sampai akhir hayatnya. Jadi dua ini ibadah yang paling panjang, dan salah satunya adalah ibadah dalam rumah tangga. Ketika telah dilaksanakan akdun nikah, dikatakan tadi oleh Ustadz Deban ada namanya misaqon ghalizo. Ketika orang melancarkan lisannya, melantunkan akad nikah, maka sejak itu dia sudah mengikat tali yang sangat keras, tali yang sangat kencang, bukan hanya di hadapan saksi, tapi juga bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai saat itu baik suami ataupun istri sudah masuk di ladang yang penuh dengan pahala ibadah. Apa aja yang menjadi ladang pahala buat suami dan istri? Buat bapak-bapak dulu. Setiap kali mencari nafkah dan nafkahnya diberikan untuk keluarganya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan dinarun, 1 dinar. Anfaqtahu fi sabilillah, yang dikeluarkan di jalan Allah. Atau 1 dinar yang digunakan untuk memerdekakan budak. Atau 1 dinar yang digunakan untuk memberikan nafkah buat keluarga. Maka yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah nafkah yang dikeluarkan untuk keluarganya. Maka bapak-bapak, kalau mengeluarkan nafkah biar ikhlas hatinya. Ya, kadang-kadang kebutuhan ada kalanya banyak, ada kalanya dikit ya Bu ya. Maka setiap kali kita cari nafkah, lelahnya dalam mencari kerja, lelahnya dalam mencari usaha, semuanya gak ada yang sia-sia, akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya urusan nafkah, pun memberikan pendidikan kepada anak-anak, memberikan pendidikan kepada istrinya di rumah, itu mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Karena Allah yang mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai kalian semua, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Pun sama kita ibu-ibu, gak kalah banyak pahala yang bisa kita dapat dari rumah kita. Ketika sudah terjadi namanya akdun nikah, ikatan pernikahan, maka pahala itu Allah turunkan berlimpah ruah buat kita yang menjalankan ibadah, niat untuk mencari ridho Allah.
Apa ibadah yang ada di rumah? Kita menyiapkan kebutuhan buat keluarga. Setiap harinya nyiapin makannya, nyuci bajunya, nyetrika bajunya, menyiapkan perlengkapannya, kelihatannya itu perkara dunia. Tapi Masya Allah, karena kita niat melayani keluarga kita, ya, melayani anak-anak kita, maka ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal pas lagi nyuci jangan sambil ngomel ya Bu. Pas sambil nyetrika jangan sambil ngedumel. Karena semua pekerjaan kita nggak ada yang sia-sia di mata Allah. Bahkan buat mereka yang diizinkan mengandung seorang anak dalam kandungannya. Bahkan ketika dia sedang hamil, kemudian dia ibadah, pahala ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Ketika dia melahirkan, maka perjuangan seorang ibu melahirkan, kalau ibu itu meninggal dunia, Allah berikan pahala seperti orang yang mati syahid. Belum pahala menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya, ini merupakan ladang pahala buat kita. Maka buat bapak, buat ibu, yuk kita cari pahala yang banyak dalam rumah tangga kita, karena rumah tangga ada ibadah yang paling panjang. Ala kulli hal, dalam rumah tangga nggak cuma yang enak-enak doang. Kadang-kadang datang ujian silih berganti. Tadi disampaikan ada ujian yang datang melalui perselingkuhan. Ada ujian yang datang melalui ekonomi. Ada yang ujian datang melalui bentuk-bentuk lainnya. Maka apa yang diperlukan untuk menjaga rumah tangga kita agar selalu mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, di antara kuncinya 2. Pertama, banyakin syukurnya. Yang kedua, banyakin sabarnya. Ini 2 merupakan kunci Ibu. Merupakan kunci Bapak kalau rumah tangga kita pengen selamat, awet pernikahannya, harmonis rumah tangganya, lagi dikasih nikmat, jangan lupa bersyukur. Lagi dikasih ujian, jangan lupa bersabar. Karena banyak orang yang ketika dikasih nikmat dia mampu bersyukur, tapi ketika diuji oleh Allah kalah dengan kesabarannya. Maka buat kita kunci supaya hidup selamat, rumah tangga selamat, 2 harus kita pegang dalam hati kita. Yang kedua, gimana caranya supaya rumah tangga kita bisa terjaga keharmonisannya? Jangan suka membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Ini cikal bakal rumah tangga akan hancur kalau hari-hari kita ngebandingin rumah kita sama rumah orang Ibu. Emang kalau kata pepatah rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau, tapi kita nggak tahu apa hijaunya asli. Apa hijaunya hijau buatan. Maka fokus terhadap rumah tangga kita. Jangan pernah membandingkan rumah kita dengan rumah orang lain. Banyak di luar sana Ibu, tetangganya yang beli kulkas, dianya yang kedinginan. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada di sini ya. Ada di luar sana tetangganya yang bangun rumah, ya, dianya yang kepusingan. Kenapa? Karena sering membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Maka kita diajarin kalau urusan-urusan agama boleh ngelihat ke yang atas. Tapi kalau untuk urusan dunia kita lihat ke yang bawah. Jangan dibalik. Urusan dunia ngelihatnya ke yang atas. Pokoknya kalau rumah tangga dia begini, saya harus begini. Kalau rumah tangga dia begitu, saya harus begitu. Sementara untuk urusan akhirat, dia nggak pernah melihat ke atas. Dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang lebih jauh di bawah dia. Maka kunci biar hidup kita harmonis, rumah tangga kita harmonis, selain banyakin syukurnya, banyakin sabarnya, jangan bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Bersyukur dengan apa yang ada,
insya Allah hidup kita jadi barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, syukran jazilan Ustazah Nida yang telah melengkapi di segmen ketiga tadi. Dan syukur dan juga sabar, itulah poin yang bisa kita tangkap materi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Itu mengapa dikatakan ibadah terpanjang yaitu rumah tangga. Di sana adanya pahala. Ketika kita melakukan syukur, ketika kita melakukan sabar, di situ adanya ibadah dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya yang insya Allah nanti akan dijawab guru-guru kami. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.